Saya ingin menukil kitab karyanya Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitabnya yang berjudul Madha fi Sya'ban. Beliau di sana mengulas panjang lebar seputar bulan Sya'ban ini. Sya'ban kenapa dinamakan Sya'ban? Tsumma kalimatu tarhib wa dzikra lailatin nisfi min Sya'ban li ustadina al-ustad Imam Syafi'i SAG Al-Hafidz Mudirul Ma'had li Tahfidzil Quran Qurrata A'yun. Sambutan yang kedua sekaligus memperingati malam nisfu Sya'ban yang akan disampaikan oleh Ustadz Imam Syafi'i SAG Al-Hafidz Mudir Ma'had Tahfidz Qurrata A'yun. Al-waktu wal makanu iyahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ala Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala fil Qur'anil Karim wa hadha kitabun anzalnahu mubarak musaddiqun lima bayna yadayhi ila akhiril ayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim ar-rasulil amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam nisfu Sya'ban ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Maka ini merupakan momen yang sangat baik, ditambah dengan adanya tasmi' 20 juz oleh Ananda Qudsiyah Silmi, yang semoga apa yang telah ditasmi'kan, apa yang sudah dihafal, ini memberikan keberkahan sebagaimana Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Kitab ini, Al-Quran ini, diturunkan oleh Allah sebagai keberkahan kepada siapapun yang menggeluti Al-Quran. Terima kasih kepada kedua orang tua Ananda Qudsiyah Silmi serta keluarga yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini. Kami ingin menyampaikan bahwa Al-Quran yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihafal itu akan memancar suatu perilaku yang baik. Jika hafalan itu ternyata belum nampak di dalam perbuatannya, ada orang hafal Quran tapi perilakunya buruk. Ada yang orang yang ngafalin Quran tapi masih sering membicarakan aib temannya sendiri. Ada orang yang ngafalin Quran, itu Al-Qurannya tidak sesuai dengan perilakunya. Maka ini menjadi perhatian yang sangat penting bagi kita semuanya, bagi seluruh santri yang menghafal Al-Quran. Jangan hanya sekedar menjadikan Al-Quran itu hanya hafalan saja. Karena kalau Al-Quran hanya sekedar hafalan, apa bedanya dengan Quran yang tidak ada fungsinya? Maka Al-Quran yang disampaikan tadi harus dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, harus berfungsi sebagai hudan. Hudan itu petunjuk. Kalau Al-Qurannya sudah didapat, harusnya kan dia mampu untuk melangkahkan kakinya dalam kehidupannya, karena dia sudah punya pedoman. Tapi kalau Al-Quran hanya sekedar hafalan, tidak termanifest dalam kehidupannya, saya kira ini agak keliru, bahkan bisa jadi fatal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, orang-orang yang ingin menjadi hamilul Quran itu membutuhkan perjuangan atau al-juhdu yang sangat besar. Ia membutuhkan al-irsyad dari gurunya, membutuhkan bimbingan dari gurunya,
butuh pendampingan dari kedua orang tuanya, dari keluarganya, dari teman-temannya. Terlebih membutuhkan niat yang sangat besar. Jadi jangan terlalu bangga ketika kita dianggap sebagai orang yang hafal Quran, melainkan lihatlah dulu perilakunya sudah sesuai atau belum. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuh. Banyak orang yang membaca Quran, tapi Al-Qurannya melaknat yang membaca. Gimana tuh? Al-Qurannya sudah ada di dalam jiwanya, tapi Al-Qurannya bertolak belakang dengan perilakunya. Maka bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Yang ini, yahtafiluna katsirum minan nas, yang sering diperingati oleh kebanyakan manusia pada umumnya. Maka Nabi SAW menyampaikan, Ittala'allahu ala jami'i khalqihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perhatian yang lebih kepada seluruh makhluknya. Kapan? Kapan itu? Lailatan nisfi min Sya'ban, yaitu di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru lahum. Siapa yang berdoa di malam ini, Allah kabulkan doanya. Siapa yang meminta di malam ini, Allah berikan, Allah kabulkan hajatnya. Illa rajulain bima makna. Kecuali bagi dua golongan ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah siapa dua orang ini? Dua golongan ini sudah tahu? Maka Nabi menyampaikan limusyrik au limusyahin. Ini santri tolong diperhatikan dengan baik-baik. Musyrik tidak, menyebutkan Allah tidak, tapi musyahin. Fi qalbihi syahna. Di dalam hatinya terdapat rasa iri, terdapat penyakit. Makanya di dalam syarahnya itu disebutkan al-hikdu wal ghadabu. Itu ada rasa iri, rasa benci kepada temannya. Bahkan ada rasa marah. Bahkan saling bermusuhan sampai dengan lebih 3 hari. Kalau ada orang yang bermusuhan sampai lebih 3 hari, maka 40 hari itu ibadahnya tidak diterima oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menukil kitab karyanya Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitabnya yang berjudul Madza fi Sya'ban. Beliau di sana mengulas panjang lebar seputar bulan Sya'ban ini. Sya'ban kenapa dinamakan Sya'ban? Sering kali saya tanyakan demikian. Sama halnya dengan pertanyaan-pertanyaan saya yang sebelum-sebelumnya. Ramadan kenapa diberikan dengan nama Ramadan? Penamaan ini bukan hanya sekedar nama, tapi memiliki filosofi makna yang sangat dalam. Sya'ban diberikan nama Sya'ban. Di dalam kitab beliau disampaikan setidaknya berasal dari 2 akar kata sya'a dan bana. Sya'a itu menyebar, luas. Bana itu adalah kejelasan, keberkahan, kemanfaatan, kebaikan yang sangat menebar di dalam bulan Sya'ban. Kalau kita korelasikan dengan bulan-bulan sebelumnya, ada bulan sebelumnya yang disebut dengan bulan apa? Bulan haram. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Apa saja yang arba'atun hurum? Terus Muharram, terus Rajab, apalagi Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Itu ada 4. Ada satu bulan yang orang itu kata Nabi SAW kadang melalaikan bulan ini, yaitu bulan ma baina Rajab wa Ramadan. Bulan apa? Bulan Sya'ban.
Karena dikiranya Sya'ban itu tidak memiliki keutamaan seperti keutamaan yang dimiliki oleh bulan-bulan haram yang empat tadi. Makanya bulan Sya'ban itu umumnya orang-orang Arab terdahulu dinamakan dengan Sya'ban karena mereka berpencar semua untuk mencari air. Untuk sebagai persiapan nanti di bulan Ramadan. Saya bocorkan di sini, kenapa mereka mencari air di bulan Sya'ban? Dan kenapa dinamakan dengan Sya'ban? Itu karena di dalam bulan Ramadan itu bulan di mana suasananya sangat mencekam dari sisi panas teriknya matahari. Makanya mereka orang-orang Arab terdahulu itu mengumpulkan air, mengumpulkan makanan untuk dipersiapkan di bulan. Dan di bulan Ramadan mereka semuanya memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama sepakat di sini bahwa di dalam malam nisfu Sya'ban itu tidak ada ibadah tertentu yang dihususkan oleh Nabi SAW. Karena teks hadisnya itu umum. Adapun amalan-amalan yang sudah menyebar sampai saat ini, biasanya apa? Yasinan. Ada lagi sholat biasanya, sholat nisfu Sya'ban. Ada amalan lagi yang sudah ditentukan, ini adalah ijtihad para ulama. Yang terpenting adalah selama itu dalam ranah ibadah, maka itu termasuk dalam ihya nisfi Sya'ban. Paham ya? Nah, makanya jangan pernah menilai nanti kalau ada orang yang melakukan ritual seperti itu kemudian disalahkan, jangan. Walaupun teks hadisnya secara am, melainkan ada ijtihad para ulama. Tapi menurut beliau, Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau menyampaikan bentuk ketaatan apapun, ibadah apapun di malam nisfu Sya'ban itu dianjurkan. Terlebih itu adalah qiyamul lail, kemudian tilawatul ya atau murajaah, kemudian zikir, kemudian istighfar, kemudian apa lagi? Dan amalan-amalan lainnya. Jadi ini terbuka sangat luas. Nah, maka dari itu setelah ini nanti kita akan baca Yasin. Kita tutup dengan doa biasa untuk seremonial malam ini. Setelah itu, setelah menunaikan sholat Isya, kita lanjut dengan pembacaan surah Yasin minimal sekali. Walaupun pada umumnya dibaca berapa kali? Nah, saya ingin hanya menyampaikan bahwa ibadah apapun di malam nisfu Sya'ban itu dari sini bisa dipahami ya. Satu hal lagi yang menjadi perhatian adalah turfa'u fihil a'mal. Di malam nisfu Sya'ban itu amal, atau bahasa kita itu adalah catatan amal kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar nggak? Tanya dari mana? Dari YouTube. Saya belum bilang. Saya hanya menukil perkataan Rasulullah sabda Nabi, kemudian dijelaskan oleh para ulama. Perlu saya sampaikan bahwa jangan hanya dianggap catatan amal itu diangkat hanya di malam nisfu Sya'ban saja. Dan sehingga orang-orang di nisfu Sya'ban semuanya pada semangat. Dari kemarin-kemarin kemana? Gitu kan? Pas malam nisfu Sya'ban rame semuanya. Nggak salah. Salah nggak? Cuman harusnya nggak begitu. Masa nunggu, analoginya tuh masa nunggu bukunya ditutup baru rajin. Andaikan anak-anak ujian mau tasmi, masa ngajinya pas mau tasmi doang? Terus kalau nggak tasmi, ngajinya standar biasa aja. Nggak begitu kan? Nah, nggak begitu. Nah, maka di dalamnya itu disampaikan bahwa amal itu memang betul diangkat di malam nisfu Sya'ban karena memiliki keutamaan yang tadi.
Dan juga ada catatan amal yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu setiap usbu'an. Setiap minggu. Jadi ada catatan amal pekanan itu ada. Kapan pekanan itu terjadi diangkat buku amalnya ini? Yaitu fi yaumil itsnain wa yaumil khamis. Yaitu di hari Senin dan Kamis. Ini setiap Senin dan Kamis semuanya diangkat amalnya. Yang sering curhat dicatat. Yang sering murojaah ngaji dicatat juga. Dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang berikutnya ada catatan amal itu yang diangkat secara ketika. Nabi SAW menyampaikan, dinukil oleh beliau di dalam kitabnya Madhafi Sya'ban ini, yakni setiap setelah tergelincirnya matahari. Makanya Nabi SAW menunaikan qobliyah zuhurnya berapa rakaat? 4 rakaat. Sunnah qobliyah zuhur itu adalah 4 rakaat. Ini yang harian. Jadi ada yang harian juga, harian, mingguan, dan ada tahunan juga. Nah, maka dari itu seluruh santri dan semua yang hadir di tempat ini, mari kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini dengan berbagai macam ketaatan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang mampu baca Qur'annya 1 juz silahkan 1 juz. Yang mampu qiyamul lailnya witir cuma 3 silahkan 3. Tahajudnya sampai 11 silahkan 11 dan lain sebagainya. Yang pada intinya kita diberikan kesempatan oleh Allah di malam nisfu Sya'ban untuk hidup adalah semata-mata supaya kita sadar bahwa malam ini adalah malam yang sangat agung. Ini yang mungkin menjadi hal yang sangat urgent untuk disampaikan. Kafaitu bihadzal kalam. Sebelum saya akhiri, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di malam nisfu Sya'ban ini dosa-dosa kita diampuni olehnya. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijauhkan dari segala sifat kemunafikan. Dijauhkan dari segala macam penyakit hati. Dan kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memurojaah hafalan, memperkuat hafalan, dan menjadikan hafalan itu termanifest dalam kehidupan. Jangan menjadi orang yang penghafal Quran tapi enggan untuk mendengar nasihat. Jangan, amin. Jangan menjadikan Al-Quran hanya sebagai ayat-ayat Quran yang keluar dari lisan. Na'udzubillahi min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigharan wa shaykhina wa limuallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa'na al-ghala'a wal bala'a wal waba'a waz zina والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sebelum saya akhiri, semoga hafalan Ananda Silmi Kafah ini menjadikan keberkahan kepada keluarga beliau,
Dan semoga kita semuanya mendapatkan inspirasi dari Ananda Silmi supaya tetap memerojoh hafalan dan memungkinkan hafalan. Jangan terlalu bangga dengan pencapaian yang ada. Boleh jadi itu hanya titipan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Barometernya, ukurannya adalah kalau hafalan itu lebih menjauhkan dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut dengan istidraj. Jangan dikira orang yang hafal Quran hanya orang Islam. Banyak non-muslim, bahkan orang orientalis itu banyak yang hafal Quran. Tapi Qurannya berguna nggak? Maksudnya, tapi Al-Qurannya tidak dijadikan oleh mereka sebagai penuntun dalam kehidupannya. Banyak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.